Kita lanjut. Fungsi adalah sekumpulan instruksi yang dibungkus dalam sebuah blok. Fungsi dapat digunakan berulang kali, ya. Jadi fungsi atau prosedur nanti yang akan kita buat, kegunaannya adalah misalkan kita punya perintah-perintah yang di dalamnya ada perhitungan-perhitungan, ada rumus-rumus. Ini bisa kita gunakan dalam bentuk fungsi sehingga kita tinggal memasukkan nilai ya ke dalam sebuah fungsi tersebut, dan rumus-rumusnya itu sekali saja kita definisikan di dalam sebuah fungsi, maka kita tidak perlu lagi buat kalau memang dibutuhkan. Kita tinggal panggil fungsi-fungsi tersebut, ya. Ini gunanya fungsi. Kemudian ini kita agak cepat aja ya, karena nanti kita akan banyak materinya. Jadi nanti kita setelah menjelaskan pengertian-pengertiannya, kita nanti akan langsung saja praktekkan dalam bentuk pemrograman, ya. Fungsi pada PHP ini dibagi menjadi dua, yaitu built-in function yang merupakan fungsi bawaan PHP dan user-defined function, di mana ini fungsinya yang kita buat sendiri, ya. Banyak sekali fungsi yang disediakan oleh PHP, ya, seperti sub-str dan lain-lain ya, yang dapat kita gunakan langsung. Nanti bisa dilihat nanti beberapa function dan metode listingnya ya, secara manual. Ini ada linknya ya untuk ke sana ya. Nah, sekarang kita lanjut. Tadi di depan dikatakan ada fungsi, ada prosedur ya. Di sini dikatakan prosedur adalah sebuah blok program, tapi dia tidak mengembalikan nilai. Ya. Sedangkan fungsi, kita bikin blok program yang bisa digunakan berkali-kali tadi, baik itu prosedur ataupun fungsi. Cuman bedanya kalau fungsi bisa mengembalikan nilai. Nanti akan kita lihat di mana dia mengembalikan nilai dan tidak mengembalikan nilai, ya. Nah, di dalam PHP, sintak untuk prosedur ataupun fungsi sama-sama menggunakan sintaknya function, ya. Kalau di Pascal misalkan dulu dia namanya ada prosedur, ya. Kalau ini function. Kalau di Java untuk perbedaannya biasanya dia menggunakan tipe data atau tidak menggunakan tipe data, ya. Itu untuk bedakan antara prosedur dan function. Kita lihat dulu bentuk umumnya ya. Bentuk umum penulisan function. Ini function diawali dengan kata-kata function, sintaknya. Kemudian nama functionnya, terserah kita namanya. Aturan pembuatan nama function sama dengan aturan pembuatan variabel. Ya, cuman bedanya di sini nggak pakai dolar ya. Tapi seperti tidak boleh diawali dengan angka, tidak boleh pakai spasi, tidak boleh pakai simbol-simbol kecuali underscore. Nah, itu sama ya. Untuk penamaan function, aturan mainnya sama dengan penamaan variabel. Kemudian ada kurung buka, kurung tutup. Kalau kita tidak membawa nilai ke dalam function kita, maka kurung buka, kurung tutupnya tetap digunakan, tapi argumennya kosong. Ya. Nah, kalau memang harus membawa argumen atau ada istilah lain namanya parameter ya. Kalau ada parameter, baru kita masukkan parameternya. Ya. Atau istilahnya apa? Argumen. Nah, di dalamnya baru kita ngasih perintah, terserah kita mau ngapain di dalam function tersebut. Ya, di dalam kurung kurawal. Ya, kurung kurawal kita isi statement, terserah statementnya. Ya. Nah, di sini contoh ya. Kita untuk contoh kita langsung praktekkan aja ya. Saya ganti ya.
Lalu share-nya saya ganti share screen ya. Oke, udah kelihatan visual code-nya? Oke, kita simpan dulu, simpan. Fungsi ya, fungsi. Sip. Itu siapa ini? Astri ya. Di-mute dulu ya. Ini kita bikin perintah PHP. Jadi kita bikin apa? Bikin fungsi ya. Kita bikin fungsi function. Misalkan nama functionnya tadi cetak. Ya. Kemudian kita nggak usah pakai parameter dulu, misalkan ya. Terus di sini kita kasih perintahnya show nama saya Rahmadi. Ya. Nah di sini berarti kita membuat functionnya ya, membuat function. Nah kemudian kalau ini kita running, kira-kira nanti udah keluar nggak kata-kata nama saya Rahmadi? Gimana kira-kira? Udah keluar belum? Belum, Mbak. Belum. Kenapa? Karena fungsinya belum dipanggil. Ya, karena fungsinya belum dipanggil ya. Saya kasih nama apa tadi? Oh, BPTIK 2022. Function. Ya. Karena dia karena belum dipanggil, maka dia nggak muncul kan. Dan kita panggil ya. Panggil function. Cara manggilnya tinggal gimana cara manggilnya? Sudah langsung nama functionnya ya. Nama saya Rahmadi munculnya ya. Nah. Kemudian ini udah kita coba tadi ya kan. Tadi kita membuktikan di sini katanya kita bisa manggil sekali, bisa manggil lagi gitu ya. Berarti kalau kita panggil 2 kali, maka akan muncul informasinya 2 kali. Ya. Kita panggil lagi. Panggil sekali lagi ya. Cetak. Simpan. Ini kira-kira nanti hasilnya 1 baris apa 2 baris? Apa? 1 baris. 1 baris. Jadi nanti nama saya Ramadi berulang 2 kali ya. Nah, gitu ya. Berarti supaya dia bisa misah, kita bikin misalkan di sini BR dulu gitu misalkan ya.
Ya, dia bisa lompat baris. Nah, seperti itu ya. Kemudian misalkan kita mau masukkan parameter atau argumen ya. Nah, di sini misalkan di contoh tadi kan kita akan memasukkan nama. Ya, di sini argumen bisa lebih dari satu ya. Misalkan kita gini deh. Jadi kita tambahin dulu codingannya ya. Kita tambahin di sini ada kata salamnya ya. Jadi misalkan kita selamat pagi ya. Maka kalau seperti ini, fungsi ini tidak bisa digunakan oleh banyak orang, hanya bisa saya gunakan sendiri. Tidak bisa kita bagi-bagi fungsinya ke orang ya. Kenapa? Karena kalau orang makainya pasti yang muncul kata-kata selamat pagi dan nama saya Rahmadi. Nah, itu berarti saya fungsinya cuma saya pakai sendiri. Tapi kalau mau saya bisa share fungsi ini fungsi ini, silakan pakai nih sama kamu, misalkan sama programmer yang lain, teman-teman kita yang lain. Nah, supaya bisa sesuai dengan nama orang yang menggunakan dan bisa memasukkan dengan situasi yang berbeda, kalau dia mau bikin salamnya itu pagi-pagi, ya mungkin selamat pagi. Kalau dia malam-malam, ya selamat malam misalkan. Nah, untuk itu kita butuh parameter atau argumen tadi ya. Maka sini kita ya. Jadi kita membuat function dengan argumen ya. Nah, supaya apa tadi? Misalnya argumen yang pertama untuk salamnya ya. Kita bikin salam. Kemudian argumen yang kedua adalah nama. Ya. Berarti di dalam statementnya, apapun nanti yang dimasukkan dari nama salamnya, dan apapun nanti yang dimasukkan dari nama orangnya, itu akan ditampung di dalam statementnya. Maka kita di sini bisa ganti variabelnya menjadi variabel salam, sedangkan yang di sini menjadi variabel nama. Supaya apa? Mengikuti apapun yang dimasukkan ke dalam argumen. Nah, sekarang misalnya kita panggil ya. Panggil function dengan argumen. Nanti kita panggil cetak. Salamnya misalkan selamat siang pesaing. Kemudian namanya Bambang. Kita simpan. Nah, redeclare cetak. Oh, ya. Jadi kan cetaknya udah muncul 2 kali ya. Ini cetak 2 ya. Cetak 2. Simpen. Nah, selamat pagi, nama saya. Selamat siang, nama saya Bambang. Tadi yang muncul ya. Ini kita kasih. Yang tadinya selamat pagi, sekarang diganti ya kan. Ini dikasih koma lah ya. Titik. Terus
Nah, selamat siang, nama saya Bambang. Terus kita panggil lagi dengan nama yang lain. Ya. Cetak 2 malam. Namanya Diana. Simpan. Nah, muncul selamat malam, nama saya Diana. Sesuai dengan parameter yang kita berikan pada saat digunakan functionnya ya. Nah itu function dengan parameter. Ini sebenarnya yang kita buat ini bikin fungsi apa prosedur? Siapa yang bisa jawab? Yang kita contohkan ini sebenarnya bikin fungsi atau prosedur? Walaupun sintaknya function. Ada yang tahu? Halo? Ya, ini sebenarnya kita bikin apa? Prosedur. Nah, kenapa tadi? Karena di sini outputnya langsung di dalam prosedur, dalam functionnya ya. Dan dia belum menggunakan nilai balik. Jadi function ini belum menerima nilai. Tapi dia hanya memberikan output. Jadi sebenarnya ini kita bikin prosedur ya. Terus kita lanjut. Nah, bisa juga kita memberikan, tadi kan kita memasukkan sebagai parameter, langsung berupa string, ya, nilai langsung yang kita masukkan. Nah, bisa nggak kita masukkan ke dalam parameternya tersebut? Yang kita masukkan adalah variabel, ya. Contoh misalkan tadi yang sini kita tambahkan lagi. Misalkan kita bikin variabel $, salam sama dengan sore. Kemudian $, nama sama dengan Indra. Nah, baru kita panggil lagi. Nah, sekarang kita nggak menggunakan tanda petik karena yang kita panggil adalah variabel. $salam, $, nama. Ingat ya, pemisah antara satu parameter dengan parameter yang lain dengan koma. Nah, ini berarti dengan panggil function dengan panggil function dengan argumen variabel. Panggil. Muncul apa ini? Selamat pagi, nama saya Rahmadi. Kenapa? Siapa yang tahu? Yang harusnya manggilnya apa? Cetak 2. Ya. Selamat sore, nama saya Indra. Perhatikan tadi, yang kita masukkan adalah, kalau di sini tadi yang di baris 21, kita masukkan langsung nilainya berupa string, sedangkan yang kedua, argumennya kita masukkan dengan nama variabel. Tapi variabelnya juga sudah ada nilai. Ya. Nah, itu untuk pemahaman terhadap parameter dan argumennya. Nah, bisa juga parameter-parameternya itu kalau tidak
pun diberikan oleh pengguna fungsi tersebut, maka kita bisa memberikan nilai default. Ya, misalkan begini. Waktu kita manggil, misalkan kita mau manggil cetak 2 ini, tapi yang kita masukkan cuma parameter salam saja. Ya. Jadi parameter nama nggak kita masukkan. Kan dia tadi kita buat 2 parameter. Ya, kita membuat 2 parameter. Tapi yang pada saat dipanggil, dia kita masukkan cuma 1 parameter. Kira-kira error apa enggak ini? Kira-kira error apa tidak nih? Tidak. Tidak, ya. Jadi kalau ini nanti ya dia nggak baca parameter panggil. Uncop argument. Ya. Sini dia salahin di baris 15. Ya. Sini dia dolar nama tidak bisa diterima karena di sini cuman manggil 1. Dia anggap error, ya. Kalau misalkan bagaimana? Cetak 2 berarti dikasih apa? Misalkan kosong, ya. Nggak ada. Nah, selamat sore, nama saya nggak ada namanya. Artinya apa? Parameternya walaupun kosong, nggak ada, tapi harus didefinisikan juga, ya. Nggak bisa dikosongkan, ya. Maksudnya nggak ada diminta, tapi walaupun dia nggak ada nilainya, tetap kita kasih tanda seperti ini, ya. Oke, sekarang misalkan kita tadi mau masukkan nilai default. Salam misalkan nilai defaultnya Assalamualaikum. Misal ya. Kemudian kita cuman memasukkan dolar nama. Tapi yang salamnya nggak kita masukkan, ya. Simpan. Selamat, nama saya Indra. Sini kosong nilainya, ya. Oh, ini kita masukkan kosong, ya. Simpan. Ini, ya. Nah, kalau di sini berarti dia masih pakai PHP 5, ya. Saya sudah pakai PHP 7. Ya, harusnya dia kalau sudah dikasih nilai nilai default, sebenarnya dia nggak perlu diisi juga nggak apa-apa misalkan, ya. Tapi di sini dia ditolak, ya. Yang ditolaknya bukan karena ini tadi. Saya kasih nilai 0. Nah, tapi nilai defaultnya nggak kebaca, ya.
harusnya dia bisa membaca yang Assalamualaikum ini ya. Karena di sini kita kosongkan ya. Nah, nanti bisa kamu lihat lagi untuk yang di PHP 7 untuk perbedaan-perbedaan perubahannya ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ini baru kita bikin fungsi sebenarnya ya, yang bisa untuk mengembalikan nilai. Mengembalikan nilai ini maksudnya bahwa si function yang kita bikin ini juga bisa menampung data ya, menampung nilai. Kalau contoh di sini, misalkan kita bikin fungsi untuk menghitung umur ya. Berarti umur itu tahun sekarang dikurangin tahun lahir. Maka parameternya atau argumennya kita perlu memasukkan tahun lahir dan tahun sekarang. Nanti hasil perhitungannya akan ditampung oleh si hitung umur. Dalam hal ini berarti nama fungsinya yang menampung hasil dari pengurangan tahun sekarang dikurang tahun lahir. Sehingga return umur ini artinya apapun nanti didapatkan hasil pengurangannya, maka akan ditampung oleh si hitung umur. Sekarang kita praktekkan ya. Kita bikin file baru aja. Harusnya tadi prosedur itu ya. Dulu. Jadi misalkan kita bikin kasih komentar dulu ya. Membuat fungsi dengan nilai balik. Function, misalkan tadi umur. Hitung umur lah, kita bikin namanya ya. Hitung umur. Berarti tadi kita butuh tahun sekarang, terus tahun lahir. Kita akan menghitung dulu, misalkan kita butuh variabel, misalkan tadi usia sama dengan, berarti dia tahun sekarang dikurangi tahun lahir. Return dolar usia. Kemudian kita panggil ya. Panggil fungsi. Nah, kalau kita manggil fungsi yang dia ada nilai balik, bisa nggak seperti halnya seperti memanggil fungsi yang prosedur yang tadi. Misalkan kita tadi kayak gini doang. Hitung umur. Misalkan tahun kininya 2022, dia lahir tahun 2001. Kira-kira bisa nggak langsung begini? Mana? Kita coba ya, kita simpen. Fungsi 2. Nah, nggak ada muncul apa-apa. Kenapa? Karena seperti layaknya
function dengan nilai balik itu dia layaknya seperti variabel. Karena dia namanya variabel, kalau dia akan dimunculkan, akan ditampilkan ke dalam browser, maka dia perlu apa? Perintah apa? Buat menampilkan string atau menampilkan informasi, perlu perintah apa di PHP? Perlu perintah Echo. echo, ya. Simpan. 21. Seperti itu ya. Itu artinya bedanya tadi dengan prosedur, kita manggil tanpa perintah echo juga bisa, ya kan? Karena outputnya sendiri sudah ada di dalam function itu sendiri. Sedangkan fungsi yang sebenarnya fungsi dengan nilai balik tadi itu harus kita perlakukan seperti layaknya sebuah variabel. Sehingga karena dia bisa kita perlakukan seperti variabel, dia bisa kita kenakan operator matematik juga, ya. Misalkan di sini ada kita tahu umur Anda sekarang, misalkan gini ya. Kemudian kita mau tambahkan umur Anda 4 tahun lagi. Berarti kalau dia umur 4 tahun lagi, kira-kira ditambah berapa? Hitung umur 2022, 2001, berarti ditambah 4. Ya. Nah, lihat. Ini nanti function yang ada nilai baliknya itu bisa diperlakukan seperti layaknya variabel. Bisa dihitung, bisa dibagi, bisa dijumlahkan gitu ya. Simpan. Apa nih? 12. Oh, karena udah jadi string ini ya. Umur Anda 4 tahun lagi 25. Kan tadi kan dia 21 tambah 4 jadi 25. Nah, dia bisa dikenakan perintah operator ya, operator bisa dikenain operator aritmatik, operator logika ya. Nah, function ini seperti layaknya apa? Variabel. Ciri-cirinya kalau apa tadi? Ada nilai balik, ada return di dalam function-nya. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita bisa memanggil fungsi di dalam fungsi. Contohnya di sini, kita tadi punya fungsi perkenalan, dan di dalam fungsi perkenalan itu kita manggil lagi function umur yang tadi. Ya, kita bisa memanggil function di dalam function. Ya, contohnya di sini ada umur, function hitung umur, kemudian kita bikin function perkenalan. Nah, di dalam function perkenalan kita memanggil function hitung umur. Tetapi kita cukup sekali memanggil function perkenalan, ya. Secara otomatis nanti dia akan membawa informasi dari function hitung umur, ya. Itu namanya memanggil function di dalam deklarasi function. Kemudian, ini misalkan kita mau bikin function rekursif, ini salah satu juga memanggil function di dalam function, tapi dia memanggil dirinya sendiri. Ya, contohnya di sini adalah untuk menghitung faktorial. Ya. Tahu ya faktorial ya?
Siapa yang masih ingat matematik? Faktorial 5 itu artinya apa? Faktorial 5 itu artinya 5 faktorial. Misalnya tanda seru gini ya, tanda pentungan. Ini kan artinya sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya. Nah, jadi kita mau menghitung 5 faktorial dengan menggunakan fungsi rekursif istilahnya ya, yang dimana fungsi memanggil dirinya sendiri. Kalau ini benar hasilnya 120 ya. 5 kali 4, 20, 20 kali 3, 20 kali 3, 60, 60 kali 2, 120, 121, 120. Benar ya, 120 ya. Sekarang coba yang ini kita lihat faktorialnya di sini. Itu tergantung ya, angka terserah. Angka di sini. Mau 5, mau 6, nanti akan keluar hasilnya. Nah, lihat di situ. Pada saat kondisi else itu dia memanggil dirinya sendiri. Dolar angka dikali dengan faktorial. Namanya faktorial manggil diri sendiri. Nilainya dikurangin 1. Ya. Kira-kira kenapa dia di sini diminta jika angkanya lebih kecil dari 2, maka return kembali nilainya 1. Ya, kalau 1 berarti dapat di angkanya dikasih angka 1, maka dia secara umum dia jadi 1. Ya. Kalau masuk nilainya 2, maka dia kembali ke sini 2 dikali angka min 1, berarti kan di sini 2 kurang itu 1. Ya, 2 kali 1. Artinya nanti tetap 2. Kayak gitu ya. Nah, ini namanya memanggil diri sendiri. Kita contohkan ya. Faktorial. Rekursif, fungsi rekursif. So, nah, function ini manggil function ya. Function faktorial. Dolar angka. Kita tadi bikin apa? Kondisi. Jika angka lebih kecil dari 2, artinya kalau dimasukin 1 nanti ya ketika dia dipanggil, maka di return ke 1. Ya. If dolar angka itu lebih kecil dari 2, maka di return nilainya 1. Selain itu, maka dipanggil kembali function-nya ya. Jadi langsung di return dolar angka dikali faktorial, ini langsung di return ya. Kalau tadi kan kita contoh di atas dikasih variabel dulu baru di return. Jadi kita langsung nge-return hasil perhitungan juga boleh ya. Return apa tadi yang mau dikalikan? Dolar angka dikali, kita panggil lagi faktorial. Nah, cuman parameternya dikurangin 1. Ya. Terus kita panggil ya. Panggil
So, misalkan faktorial dari 4 adalah kita panggil faktorial 4. Simpan. Function kurang. Faktor 4 adalah 24. Kita kasih BR-nya belumnya. Faktorial apa adalah 4. Gantung kita. Faktorial 7, kita ganti 7. Simpan. 7 adalah 5040. Makin tinggi makin gede ya. Namanya faktorial. Nah, pertanyaannya nih. Apakah nama fungsi itu mesti di atasnya baru boleh dipanggil di bawahnya? Atau boleh nggak kita panggil dulu di secara susunan di sini ya, baru buat functionnya. Misalkan ini, kan ini functionnya nih. Semua function kita pindahin aja ke bawah, paling bawahnya. X. Pindahin nih. Function apa lagi nih? Function rekursif. Taruh di bawah aja lah. Nah, kira-kira error nggak ini? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa? Karena setiap langsung terpanggil dan terbaca. Langsung terpanggil dan terbaca. Ya, ketika si server, ya web server membaca perintah PHP, kalau ada sebuah blok fungsi atau blok prosedur, itu dulu yang dibaca. Jadi dia nggak baca dari awal, tapi dia baca nyari apa dulu? Apakah di sini ada fungsi? Nah, gitu ya. Dia cari fungsi dulu, dia baca fungsi, baru baca perintah yang di atasnya gitu. Ya. Jadi yang benar-benar terstruktur ini kan yang ini. Nah, yang ini kan function semua. Dia baca function dulu. Ya. Jadi kalau kita eksekusi, tetap nggak masalah gitu ya, nggak ada masalah. Walaupun dia posisinya di bawah. Itulah makanya ada nanti istilah OOP nanti ya, Object Oriented Programming, yang semuanya berdasarkan objek, fungsi. Nah, itu banyak menggunakan fungsi ya. Dia sebenarnya menggunakan fungsi. Karena posisinya dimanapun itu duluan yang dibaca. Walaupun dia kadang berpindah-pindah ya. Oke. Nah, ini tadi udah kita jelasin ya. Bedanya fungsi sama prosedur. Nah, ini komentar. Nanti kan saya udah contohkan di codingan ada komentar ya. Ini perlu kita bahas sekedar konsepsional aja. Saat kita membuat baris program di dalam PHP, kita dapat menggunakan fungsi komentar untuk menjelaskan maksud dari setiap baris. Ya, jadi tadi perlu dikasih komentar supaya orang tahu codingan kita itu untuk menjelaskan, oh ini untuk ini, untuk ini. Jadi kalau jadi kita seorang programmer nanti, itu sangat penting. Misalkan kita sudah pernah ngoding itu, kemudian akan dilanjutkan oleh anak buah kita ya, kita misalnya jadi manajer ya, atau pindah ke jadi direktur di tempat di posisi yang lain gitu. Tapi codingan yang sudah kita pernah tinggalkan itu programmer yang juniornya sudah bisa membaca. Jadi nggak perlu bertanya-tanya ini maksudnya apa gitu, nggak lama berpikirnya ya, karena sudah kita kasih komentar di codingan kita ya. Nah, contohnya
ya, ngasih komentar per baris. Tapi yang nggak mesti per baris juga, kalau kita anggap memang sangat penting ya. Kalau misalkan komentarnya mau kita kasih komentar lebih dari satu, kita mau ceritain banyak, itu kan capek kita kasih garing-garing setiap baris. Garis miring, garis miring, garis miring setiap barisnya itu. Nah, kita cukup bisa menggantikannya dengan garing bintang, ya, bintang garing penutupnya. Pengganti dari garing-garing per baris ya. Nah, ya. Jadi fungsinya, kesimpulannya, fungsi dan prosedur dalam PHP hampir sama. Yang membedakan hanyalah jika fungsi untuk mengembalikan nilai, sedangkan prosedur tidak mengembalikan nilai. Ya. Untuk fungsi dan prosedur ada pertanyaan? Ada yang bertanyakan? Saya minum dulu ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke array. Membuat program menggunakan array, ya. Apa itu array? Array adalah salah satu struktur data yang berisi sekumpulan data dan memiliki indeks. Indeks yang digunakan untuk mengakses nilai array. Ya, ini contohnya di sini. Misalkan kita punya variabel, misalkan nama variabel kita misalkan apa ya? Kalau di sini ada alat penyimpan, misalkan ya, ada hard disk, ada flash disk, ada modem, peralatan gini ya. Nah ini dalam satu variabel ada 3 data. Jadi untuk membedakan antara data yang satu dengan data yang lain dalam variabel array itu dibedakan dengan indeks, ya, dibedakan dengan indeks. Di sini lihat ada indeksnya 0, 1, 2. Jadi indeksnya itu dimulai dari 0. Kalau memang array-nya nanti memang array yang secara umum ya. Cuma nanti ada juga array yang indeksnya itu dengan string juga. Ya, dengan string juga nanti. Sekarang kita langsung saja ke PHP-nya. Array di PHP dapat kita buat dengan fungsi menggunakan diawali dengan fungsi array ya. Atau dengan menggunakan kurung kotak. Ya, kurung siku ya. Contohnya di sini ada variabel array buah tapi dengan nilai kosong. Ada variabel hobi dengan nilai kosong dengan tanda kotak. Ini biasanya kalau kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita mau mengisi data array-nya. Kalau kita menggunakan fungsi array, maka kita awali dengan array, kurung buka, baru kita isi data-datanya. Kopi, teh, jus, jeruk. Ya. Kira-kira teh itu pada posisi indeks keberapa? Teh di variabel array minuman. Teh itu indeksnya keberapa? Indeksnya 1. Ya. Indeksnya adalah 1.
Jadi itu kan sama dengan tadi, sini kita bikin kopi, di sini ada teh, sini ada jus. Ya, nah, ini berarti kalau kita lihat tadi masalah indeksnya, berarti ini indeksnya ke 0, ini indeksnya ke 1, ini indeksnya ke 2. Tapi jumlah arraynya ada, jumlah data arraynya ada 3. Indeksnya dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2. Nah, kalau kita menggunakan kurung siku seperti ini, gampang ya. Kemudian bisa juga dengan memberikan satu-satu berdasarkan indeks. Indeks ke-1 namanya Dian, indeks kedua namanya Muhar, indeks ke-0 namanya petani kode misalkan. Ya. Ini kalau kita berdasarkan indeks. Kemudian bisa juga isi nilainya itu nggak mesti satu tipe. Kita boleh gabung kalau di PHP ya. Tapi kalau di bahasa pemrograman lain kayak Java, bahasa C, ya, Visual Basic misalkan, itu nggak bisa dalam satu variabel array itu nggak bisa banyak berbagai tipe ya. Ya kalau string ya string semua isinya. Kalau numerik ya numerik semua isinya, harusnya begitu. Tapi kalau di PHP diizinkan ya, diizinkan untuk memberikan nilai yang berbeda tipe dalam satu variabel array ya. Ya. Simpan dulu. Larik. Jadi kita contohkan kita punya variabel, misalkan tadi anggota. Sekarang kita tes menggunakan function array-nya dulu ya. Anggotanya ada Ahmad, ada Rudi, ada Bambang, ada Jono. Ya. Ini cara memberikan datanya ya. Nah, ini kalau kita mau lihat nih, tadi kan kita arahnya berdasarkan apa? Berdasarkan indeks. Berarti Ahmad ini indeks ke 0, Rudi indeks ke 1, Bambang indeks ke-2, Jono indeks ke-3. Jadi kita mau lihat yang kita menampilkan si Rudi. Berarti kita bisa panggil dia dengan cara $anggota. Rudi kan 1 ya, indeksnya. Simpan. Nah, Rudi yang muncul. Karena kita panggil indeks ke-1. Ya. Berarti kalau memanggil Jono gimana? Jo, $anggota. Indeks ke berapa, Jono? Ke 4.
atau ketiga? Ketiga. Tiga, ya. Tuh, Rudi Jono, ya. Nah, itu pengertian dari indeks tadi ya. Kemudian nah, ini tadi cara manggilnya. Ya. Tadi kan kita manggilnya satu-satu ya, manggil satu-satu gitu. Kalau kita mau manggil semua, bisa kita gunakan looping, ya. Loopingnya boleh pakai for atau kemarin pakai apa? For each, ya. Sekarang misalkan kita pakainya for dulu deh, looping yang biasa ya. Dan kita panggil dengan for. Nah, karena tadi kan kita indeksnya apa? Ya, indeksnya berupa numerik, maka kita bisa menggunakan looping dengan nilai tertentu ya. Sama dengan, berarti karena tadi indeks dimulai dari 0, maka kita mulai dari 0. Lakukan perulangan selagi $i lebih kecil dari berapa? Lebih kecil dari 4 apa 3? Dari 4. Tadi kan jumlah datanya 4, tapi tadi apanya? Indeksnya yang terakhir kan apa? 3 ya. Sehingga 4 tadi kan nggak dihitung. Terus $i plus. So, anggota yang ke, nah karena $i tadi udah bernilai 1, 2, 3, maka kita cukup dengan $i, ya. Kita kasih spasi lah ya. Running, ya, Ahmad, Rudi, Bambang, Jono sekaligus muncul ya. Nah, kalau di sini ketika loopingnya di sini ada count dolar barang. Nah, artinya dihitung apa? Jumlah data yang ada di variabel array-nya dengan perintah count. Jadi misalkan begini. Ini kalau kita nggak pakai count ini, yang kita pakai looping begini aja. Jadi kita mau tambahin data. Tambahin data misalkan di sini ada baju. Kan kalau ini kita tetap harus ubah lagi di sini. Data nggak mesti dari sini aja ya. Data array itu bisa diambil dari yang lain, dari tempat lain ya. Bisa dari database, bisa dari JSON, bisa dari XML gitu ya. Jadi kita kan nggak bisa memastikan mesti 4 di sini. Ya, maka perlu dikasih aja perintah apa? Count. Function count supaya tidak tergantung dengan angka yang kita. Jadi berapapun data dia langsung menambahkan. Ya. Nah, array itu bisa dihapus, ya, bisa ditambahkan. Cara menghapusnya dengan perintah apa? Unset, ya. Perintahnya unset. Contohnya di sini kita mau menghapus kucing, sini ya. Menghapus kucing, kita bikin unset hewan yang indeksnya ke
1. Sekarang misalkan di sini yang tadi aja langsung kita unset. Kita mau hapus si Rudy. Berarti sini unset dolar anggota ke 1. Nah, nanti pada saat di looping muncul nggak nanti si Rudy? Simpan. 7, nggak dikenal. Oh iya. Kan tadi anggota ini belum didefinisi, setelah dikurangin, dia error pada saat dihitung count-nya ya. Sehingga undefined offset 1, jadi hilang ya. Jadi yang muncul adalah Bambang sama Jono. Bambang Jononya muncul itu ya, Ahmad, Bambang, Jono. Berarti ketika dia baca Rudy, dia hilang. Ya. Artinya ketika dia di count, dihitung di count seperti ini, dia nggak bisa baca karena unset ini dia hilang begitu saja. Ya, jadi ini jadi apa? 0. Ya, karena dia 0, isinya nggak ada, tapi bukan menghilangkan indeksnya dia ya, tapi menghilangkan apanya? Datanya saja, menghapus data. Ya, nilai 0. Nilai 0 tidak bisa dibaca oleh si count. Seperti itu ya. Jadi kalau cara setelah dihilangkan seperti ini, unset, dilihatnya satu-satu seperti ini ya. Nah, lihat contohnya di sini, setelah kita unset, ketika dikasih perintah print R, nah lihat 02. 02. Nggak bisa dilihat kan? 012-nya nggak ada. Tadi kan error ya dengan perintah for. Sekarang masih ingat kemarin ada ini apa? Perintah untuk melooping array minggu kemarin, ya hari Rabu kemarin. Ada yang masih ingat? Perintahnya apa? For each, ya. For each dolar anggota S dolar orang. Masukin echo dolar orang. Nah, ini kalau pakai for each error enggak dia, ya kan? Setelah di unset. Ya. Ahmad, Bambang, Jono, Badu. Ya kan? Nah, makanya kemarin perintah untuk melooping itu lebih bagus menggunakan for each daripada menggunakan for. Karena for punya ketergantungan dengan indeks 0, 2-nya kayak gitu kan. Jadi kalau kita kasih perintah print R di sini ya. Anggota. Nah, arraynya 0 langsung lompat ke 2, 3, 4. Ya. Secara data, secara penamaan indeks numeriknya jadi berantakan. Sehingga penggunaan for menjadi membingungkan. Tapi kalau menggunakan for each, dia nggak tergantung sama indeks numeriknya. Ya. Nah, itu kalau makanya kalau ada datanya berupa array itu jangan gunakan looping for, tapi looping apa? For each ya. Paham ya? Oke. Kita lanjut udah. Oh, menambahkan udah ya.
Tadi kita menambahkan langsung dari sisinya langsung seperti ini juga bisa. Kita contohkan ya, nambah ini seperti ini. Tadi kan kita nambahin langsung ke nah, ini setelah di unset, kita tambahin deh dolar anggota sama dengan, nah kita nggak menentukan indeksnya ya, kita tentukan indeksnya, dia simpan. Nah, dia langsung masuk ke 5. Terakhir dia ya. Tanpa kita Ahmad, Bambang, Jono, Badu. Untuk apa? Menambahkan ya. Kemudian ini masih menambahkan dan sama tadi udah ya. Nah, sekarang mengurutkan, nambahkan fungsi urutan ya. Ini sort color. Berarti kalau ini diurutkan berdasarkan apa ini? Kalau seperti ini. Ini kan string. Berarti dia diurutkan berdasarkan apa? Abjad ya, berdasarkan abjad. Jadi misalkan kalau ini kita urutkan, sort dolar anggota. Sort dolar, kita kan ini pakainya color ya. Ini kan dolar anggota di ini lagi. Kita jalanin. Tadi kan Ahmad, Rudi, Bambang, Jono, tadi Rudi udah hilang ya. Ahmad, Bambang, Jono, Badu. Sekarang setelah di sort apa jadinya? Badu, dia, Ahmad, Bambang, Jono. Kenapa? A-nya malah di belakang. Ada yang bisa ngasih komentar? Badu. Ini dia kecil ya. Simpan. Oh, ada tanda. Ahmad, Badu, Bambang, dia, Jono. Ya, abjad. Berarti antara huruf kapital sama huruf kecil didahulukan huruf kapital ya. Di dalam urutannya. Saat disorting ya. Ke sorting udah, resort terbalik. Berarti maksudnya apa terbalik ini? Dari abjadnya dari kecil ya, dari besar ke kecil ya. Kemudian kita sekarang masuk ke associative array. Nah, ini yang saya sebut tadi, array indeksnya berupa string. Ini istilahnya array asosiatif. Contohnya di situ, belajar pemrograman itu nilainya, judul itu adalah indeksnya. Ya. Penulis itu indeksnya, petani kode itu nilainya. Ya. View itu indeksnya, yang 128 itu adalah nilainya. Ya. Ini artinya apa? Indeksnya tidak menggunakan angka, tapi indeksnya menggunakan string. Ya, pemisahnya adalah tanda panah. Tanda panah seperti ini. Kita bikin baru. Mana dia? Tadi tentang apa tadi? Tentang artikelnya. Dolar artikel.
variabel. Kemudian kita menggunakan kurung siku. Apa ya? Kurung siku boleh, pakai function array boleh ya. Jadi misalkan kita punya tadi judul, pengarang sama apa tadi? Judul, penulis sama view. Judul, ini nama indeksnya. Kemudian judulnya teman-teman. Terus pemisahnya sama, tetap menggunakan koma ya. Ini dibuat lurus juga bisa, tapi supaya enak bacanya dipindahin ke bawah. Ya. Sekarang kamu yang ngarang. Hah? Kan ini pengarang penulis nih, penulis. Q itu maksudnya sudah dilihat orang berapa kali nih tulisan gitu ya. Kalau kamu punya blog misalkan gitu ya. Kalau dilihat 100 ya. Nah, ini kita buat array dengan indeksnya string beserta dengan nilainya. Nah, lihat tadi ini sudah kita tentukan langsung. Nilainya ada yang string, ada yang numerik. Nih, ada yang string, ada yang numerik. Kemudian mau kita panggil misalkan. Kita panggil misalkan kita mau panggil apanya nih? Artikel yang indeksnya, tadi kan kita indeksnya kita panggil 1, 2, 3 gitu. Ini kita sebutkan. Nah, gitu. Ya, indeksnya. Running. Oh, belum ya. Ini tadi kita panggil dari 2. Illegal string. Ini judul. Dolar artikel. Pemrograman PHP ya. Jadi kalau untuk penulis berarti nanti dolar artikel penulis ya. Kalau penggunaan apa? String. Terus tadi udah. Mengisi datanya juga bisa ya. Dengan cara seperti ini juga bisa ngisi data. Sama seperti tadi kalau dia berupa numerik, kasih 1, 2, 3 gitu, terus diisi datanya dengan cara pengganti dengan asosiatifnya juga bisa. Ya. Sekarang kita masuk ke array multidimensi. Ya. Array multidimensi adalah array yang memiliki dimensi lebih dari 1. Ya. Biasanya digunakan untuk membuat matriks, graf, atau struktur data yang rumit lainnya. Nah, jadi array multidimensi ini dibaca baris dan kolom. Ya. Berarti kalau kamu lihat di sini, di matriks 2, 3, 4, 7, 5, 0, 4, 3, 8 ini, dia matriks 3 baris, 3 kolom. Dia dibaca baris baru kolom. Nah, bagaimana ngelihat indeksnya?
Ini kita bikin anggap indeksnya dulu semuanya, indeksnya yang numerik dulu ya. Hmm. Nah, sebenarnya data yang tadi itu 2, 3, 4, 7, 5, 0, bukan kosong ya, 4, 3, 8. Maka secara indeks, ya, indeksnya, untuk baris berarti indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2. Secara kolom, berarti dia ini indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2. Maka 2 ini membacanya adalah baris ke 0, ya, baris ke 0, kolom ke 0. Ya. Berarti ini adalah indeksnya ini adalah dibaca baris dulu gitu ya, baru baca kolomnya. Jadi kita akan mendefinisikannya. Angka 2 itu berarti baris ke 0, kolom ke 0. Dapat nilai angka 2 ya. Maka untuk angka 5 gimana? 5 baris ke berapa? 1, Pak. Ya, baris ke 1, kolom Kolom ke 1. kolom ke 1. Itu ya. Nanti kalau 8 Baris kedua, kolom kedua. baris kedua, kolom kedua. Ya. Nah, itu cara bacanya nanti seperti itu ya, yang namanya multidimensi atau array 2 dimensi lah. Kalau kita ini sekarang bacanya 2 dimensi, ada baris dan kolom ya. Nah, kalau datanya seperti ini, kalau tadi kan dia array multidimensinya, tapi indeksnya numerik semua. Nah, kalau datanya seperti ini, dia gabungan. Untuk barisnya dengan numerik indeksnya, kalau untuk kolomnya menggunakan string. Ya. Ada kolom nama, kolom stok, kolom sold. Ya, seperti itu ya. Nah, seperti ini dilihat. Maka ketika baca waktu array yang pertama, dia nggak ada kan nama stringnya di sini. Berarti dia adalah baris ini indeksnya dengan numerik. Baris ke 0, baris ke 1, baris ketiga, kedua, dan ketiga. Sedangkan untuk kolomnya, langsung dinamain nanti ya. Kalau kayak gini dia belum ada nama kolomnya. Kalau ini masih indeks apa? Numerik semua ini. Ya. Baik itu kolom ataupun baris. Nah ini kan masih menggunakan apa? Numerik ya, numerik. Nah, ini masih numerik semua ini ya. Sebenarnya kalau tampilan seperti ini harusnya kolomnya ini adalah string ya, karena dia untuk menamakan ini. Sekarang kita contohkan ya, yang multidimensi. Kita bikin yang baru. Baik.
Misalkan tadi dolar barang. Kita mendefinisikannya dengan array tadi ya, array. Nah, kemudian kita array lagi untuk mendefinisikan apanya? Barisnya, berbaris ya. Jadi tadi misalkan apa tadi, ada macam-macam mobil tadi ya. Volvo. Tadi apa aja datanya yang kita inginkan? Oh, stok sama terjual ya. Stoknya 30, terjual 12. Koma. Mobilnya Mercy. Ada 20, terjual 11. Kemudian array mobil apa nih? Toyota. Wah, ini banyak di Indonesia ya. 200 terjual 100. Ya. Kemudian kita mau panggil ya. Kita mau panggil. Berarti kalau kita mau manggil Mercy, gimana manggil Mercy? Ya, gimana manggil Mercy? Echo, dolar, barang. Barisnya baris berapa, Mercy? Baris 1. Kolomnya? Kolom 0. Ya. Kita running. Belum disimpan. Oh iya, belum. Narik 3. Mercy, ya. Berarti dia pada posisi ini. Berarti kalau kita mau panggil Mercy, barang yang terjual itu, kalau kira-kira mau bikin bentuk tabel gimana dong? Yang penting kita bikin looping ya. Kita bikin apa? Bikin looping. Gimana kira-kira bikin loopingnya? Nah, kalau untuk array 2 dimensi, kalau kita berdasarkan numerik, maka kita bisa bikin ada looping di dalam looping. Nanti kita bikin for $i sama dengan 0 dan $i lebih kecil dari, pakai apa tadi? Count dolar barang plus $i plus. Terus ini kita baru ngulang baris ya. Banyak kita lah row ya. Ini kita ganti row. Baris maksudnya baris ya. Kemudian kita bikin lagi looping for kolom. Dolar call sama dengan 0. Dolar call ini nanti dulu nih ya. Soalnya kalau ini nanti akan dihitung berapa nih? 1239 nanti ya. Ini langsung dulu lah. Kita gampangin dulu 3. 4. Benar 3. Ini dolar call lebih kecil dari 3 juga. Kita ada 3.
3 kolom ya. Kemudian dollar call plus. Terus mau kita tampilin gimana? Echo. Echo. Terus dolar barang. Ini dolar apa ini? Dolar row. Call. Ini dolar Call. call. Ya. Kalau misalkan ini mau kita tambahkan cara ya. Pemisahnya lah ya. Terus kalau dia melompat baris di sini ya kan? HL. Ya, Volvo, Mercy, Toyota, ini. Oke ya. Nah ini kalau yang 2 dimensi. Nah, kalau ini tadi ya pakai apa? Pakai list. Kalau pakai table gimana kira-kira menampilkannya? Gimana kita definisikan barisnya? Jadi misalkan di sini kita bikin table ya. Table. Ordernya dengan 1. Terus row-nya di mana? Di sini bikin row. Gimana? Bikin tabelnya, bikin barisnya, TR. Berarti kan di sini ganti apa? Untuk TR kan? Terus bikin ininya BR-nya. TD ya, bukan BR dong. Jadi di sini TD. Terus di sini tutup TD. Sebelas. Bentuk apa? Jadi kalau mau bikin apa? Headernya gimana? Di sini kita tambahin berarti apa? Satu lagi apa? TR. Terus TD. Di sini kendaraan mobil ya. Mobil. TD-nya. TD yang berikutnya apa? Stop. Tutup lagi. Buka lagi. Terjual. Sold. Mobil ini, stok ini, sold ini, gitu ya. Itu kalau mau menampilkan data dalam bentuk menggunakan looping for, ya. Terus apa lagi nih? Kesimpulannya. Oke, ada pertanyaan ini terkait dengan array?
Jadi kesimpulannya, array dapat digunakan untuk menyimpan beberapa tipe data sehingga sangat fleksibel dan mudah diorganisir ya. Ini keuntungan array di PHP dibandingkan dengan yang bahasa programan yang lainnya. Yang di stop biasanya yang di stop itu. Yang dia satu array harus wajib satu tipe data. Tapi ini lebih dibebaskan. Ada pertanyaan? Kalau tidak kita istirahat 5 menit dulu ya. Ya, minum-minum ya. Nanti kita masuk ke user interface. Ya, kita istirahat sebentar ya.